Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Pemerintah Kota Bogor menurunkan jabatan Kepala Sekolah SDN Ciberem 1 berinisial NY karena telah melakukan pungutan liar saat penerimaan peserta didik baru tahun 2023 di sekolah tersebut. Kasus ini ramai di media sosial karena guru honorer dipecat akibat melaporkan pungli PPDB di SD Negeri Ciberem 1, Kota Bogor, Jawa Barat. Ramai kabar di media sosial tentang guru honorer yang dipecat setelah melaporkan pungli PPDB di SD Negeri Ciberem 1, Kota Bogor, Jawa Barat. Perkara ini bermula saat seorang guru honorer bernama Muhammad Reza Ernanda dipecat karena dianggap sebagai pelapor dugaan pungli di sekolah tersebut kepada Inspektorat Kota Bogor. Pemecatan terhadap Reza pun menuai protes dari para orang tua murid. Dinas Pendidikan Kota Bogor pun turun tangan melakukan penelusuran kasus ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, mengatakan, pertama, guru honorer tersebut tidak dipecat, bahkan ia diminta untuk mengajar kembali. Yang kedua, jabatan kepala sekolah berinisial NY diturunkan dan ia dipindahkan ke sekolah lain. Kepala sekolah memang sudah berdasarkan hasil pemeriksaan dan memang mengakui adanya kesalahan, tentu akan mendapatkan sanksi secara proporsional. Jadi sanksinya sudah terbit ditandatangani oleh Pak Wali, yaitu dengan penurunan jabatan. Sedangkan Muhammad Reza Ernanda saat ditemui pada Kamis 14 September mengaku mendapatkan surat pemberhentian secara sepihak pada Selasa 12 September. Menurutnya, ia dipecat karena dianggap tidak memiliki loyalitas, tidak memiliki integritas, dan tidak memiliki kepatuhan pada pimpinan. Tanggal 12 September 2023, di hari Selasa, saya dipanggil oleh pimpinan saya, kepala sekolah di SD Ciberem 1 Kota Bogor. Ketika saya masuk ruangan, saya diberikan secara tiba-tiba surat pemberhentian yang dimana di dalam surat tersebut tertulis dengan alasan bahwa saya sudah tidak lagi memiliki loyalitas. Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto telah mengunjungi sekolah tersebut pada Rabu 13 September untuk menindaklanjuti persoalan pemecatan guru honorer oleh kepala sekolah. Kedatangan Bima Arya disambut riuh oleh orang tua murid yang tidak setuju dengan keputusan kepala sekolah memecat guru honorer SD Negeri Ciberem 1. Adapun pemeriksaan dan sanksi kepada kepala sekolah dilakukan oleh Inspektorat setelah adanya kunjungan Wali Kota Bogor ke sekolah ini. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama pemerintah daerah menggelar Loka Karya melalui program Menparekraf Kota atau Kabupaten Kreatif di Salatiga dan Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 14 September. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang memberikan materi menyebut program itu sebagai upaya mewujudkan penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Sebagai salah satu program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kota Kabupaten Kreatif atau Kata Kreatif menjadi sarana untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif daerah, di mana diproyeksikan tercipta inovasi serta membangun kesadaran dan komitmen seluruh pihak untuk terciptanya ekosistem pengembangan daerah yang kondusif. Hal itu pula yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat menjadi pemateri saat digelarnya Loka Karya dengan pelaku UMKM di Kota Salatiga dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada 14 September. Di mana dia menyarankan untuk lebih berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan, selain melakukan kolaborasi antar sektor dalam pengembangan UMKM yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja, selain konsep pariwisata keberlanjutan lingkungan.
dekarbonisasi daripada sebuah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa membuka peluang, termasuk juga lapangan kerja yang kita harapkan targetnya tahun depan 4,4 juta lapangan kerja tercipta di sektor ekonomi kreatif. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pun kembali mengusulkan kota Salatiga sebagai Creative City of Gastronomy ke UNESCO Creative Cities Network setelah beberapa tahun yang lalu belum berhasil mencapai predikat tersebut. Lokakarya di Salatiga dan Karanganyar sendiri merupakan lokasi ke-29 dan 30 dari rangkaian program pengembangan Kata Kreatif Indonesia 2023. Dari Salatiga dan Karanganyar, Jawa Tengah, Setianka Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia merespon kasus Susanto, dokter gadungan yang menipu RS Pelindo Husada Citra di Surabaya. Ketua Umum PBID Dr. Adib Humaydi mengatakan, masalah ini timbul karena kelalaian pihak rumah sakit dalam menerapkan mekanisme kredensial untuk memastikan dokter yang bersangkutan terregistrasi di Konsil Kesehatan Indonesia maupun IDI pada Kamis 14 September. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID) merespons kasus Susanto, lulusan SMA yang menipu Rumah Sakit Pelindo Husada Citra di Surabaya dengan mengaku sebagai dokter. Ketua Umum PBID Dr. Adib Humaydi dalam konferensi pers daring Kamis 14 September mengatakan, masalah ini timbul karena kurang ketatnya proses rekrutmen dokter yang akan bekerja di fasilitas kesehatan. Dia menjelaskan, pada dasarnya rekrutmen dokter merupakan proses yang panjang, meliputi verifikasi berkas hingga uji praktik. Dalam kasus Susanto, menurutnya, pihak rumah sakit telah lalai dalam memverifikasi keaslian berkas dan keterampilan calon pegawai. Terlebih, proses seleksi dilakukan secara daring saat pandemi tahun 2020 lalu. Padahal, proses ini penting sebagai tanggung jawab pihak rumah sakit untuk menjaga keselamatan pasiennya. Kasus dokter gadungan ini dapat dicegah jika rumah sakit menerapkan mekanisme kredensial dokter dengan teliti. Dengan begitu, penyedia fasilitas kesehatan dapat memastikan apakah seorang dokter terregistrasi baik di Konsil Kesehatan Indonesia, KKI, maupun IDI. Semua proses yang tadi itu, ya termasuk yang terakhir di BAC, ini adalah satu proses yang secara langsung mereka langsung ke perusahaan. Dan perusahaan langsung kemudian melakukan satu proses internal kredensial. Karena pelapisan untuk kredensial itu bukan hanya dari organisasi profesi saja. Di dalam rumah sakit fasilitas pelayanan kesehatan itu ada namanya komite kredensial juga. Sebelum di Surabaya, Susanto telah menjadi dokter gadungan sejak tahun 2006 di Grobogan dan Kutai Timur. Modus Susanto yaitu mengaku sebagai dokter menggunakan berkas asli dokter lain. Akibatnya, Susanto ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penipuan. Selain itu, rumah sakit yang mempekerjakan Susanto turut terancam sanksi perdata karena lalai dalam proses perekrutan pegawai. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Artis Wulan Guritno memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait promosi judi online di Jakarta pada Kamis 14 September. Ia diperiksa selama 6 jam lebih. Pemanggilan tersebut merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya Wulan tidak bisa hadir karena mengaku sakit. Artis Wulan Guritno memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait keterlibatan promosi judi daring atau online pada tahun 2020. Wulan Guritno diperiksa selama 6 jam. Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaporan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia kepada Bareskrim atas dugaan promosi judi daring yang dilakukan 26 figur publik, termasuk Wulan Guritno melalui konten-konten di media sosial. Berbagai konten judi online dimaksud dibuat pada rentang waktu 2017 hingga 2023. Para figur publik dilaporkan menerima imbalan minimal 10 juta rupiah hingga lebih dari 100 juta rupiah. Media aku hari ini seneng banget bisa bertanggung jawab di panggilan untuk klarifikasi. Dan
dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi, dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Cyber, sangat profesional. Cuan, halo, saya Wulan Guritno mau memperkenalkan. Wulan Guritno diduga menjadi salah satu artis yang ikut mempromosikan situs judi online berbalut game daring. Situs tersebut masih aktif hingga saat ini sehingga Wulan Guritno dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Pada pekan lalu, Wulan Guritno sudah sempat dipanggil oleh Bareskrim namun tidak hadir dengan alasan sakit. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia mengatakan puluhan figur publik yang diduga mempromosikan judi daring terancam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dengan hukuman pidana paling lama 6 tahun atau denda terbanyak 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Agatha Olivia, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN periode 2011-2014 Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK terkait dugaan korupsi pengadaan gas alam cair PT Pertamina pada Kamis 14 September. Usai diperiksa sekitar 8 jam, Dahlan Iskan mengaku ditanyai penyidik soal peran mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan terkait pembelian liquefied natural gas atau gas alam cair PT Pertamina. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK pada Kamis 14 September terkait kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG PT Pertamina. Usai diminta keterangan oleh KPK selama kurang lebih 8 jam, Dahlan mengaku ditanya perihal peran mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, terkait pembelian LNG. Dahlan mengatakan dirinya tidak mengetahui soal teknis pembelian. Enggak lah, waktu zaman Bapak menjabat. Enggak lah, kalau itu di Kementerian Teknis begitu. Kalau di Kementerian BUMN kan tidak. Ya, itu Kementerian Teknis seperti itu. Jadi tadi apa aja Pak yang didalami selain terkait? Ditanya tahu nggak itu beli LNG, saya bilang nggak tahu. Sudah. Saya mengemukakan itu. Sebelumnya pihak KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Pertamina periode 2014-2017, Dwi Sucipto, dan Dirut PT PLN periode 2011-2014, Nur Pamuji, pada Juni 2022. Karen Agustiawan juga sempat dicegah ke luar negeri oleh KPK dalam kurun Desember 2022 hingga Juni 2023. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Guna menjaga kestabilan harga beras yang terus merangkak naik akhir-akhir ini, Badan Urusan Logistik Cabang Jember Jawa Timur menggelontorkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan ke 11 titik pasar yang ada di Jember. Setelah memperhitungkan cadangan beras telah aman untuk 7 bulan ke depan, Bulog Cabang Jember menggelontorkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke sejumlah pasar setiap minggu sekali. Harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp47.250 per 5 kg dan Rp9.450 per kilogram ke kios atau toko di pasar tradisional Jember. Sejauh ini total 42 toko yang tersebar di 11 pasar tradisional telah menerima beras SPHP dalam 3 minggu terakhir. Hal ini dilakukan untuk stabilisasi harga karena di wilayah Jember harga beras mengalami penyesuaian. Kepala Bulog Cabang Jember Ari Hardiono pada Kamis 14 September mengatakan harga beras masih bisa dikendalikan sehingga terjangkau bagi masyarakat. Menggelontor pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jember dengan menambahkan outlet-outlet melalui penjual kios-kios di dalam pasar dengan maksimal per kios itu dalam 1 minggu kita penuhi dengan 2 ton beras SPHP.
Tujuannya dengan semakin banyaknya outlet itu juga nantinya akan membantu masyarakat dalam mengakses beras dengan harga yang terjangkau. Saat ini di Jember harga beras kualitas medium mencapai Rp11.000 per kilogram, sementara beras kualitas premium mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Selain menggelontorkan beras SPHP, Bulog Jember juga giat menggelar operasi pasar di sejumlah pasar tradisional bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat hingga akhir tahun 2023 mendatang. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal pada Kamis 14 September menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam melakukan identifikasi warga negara Indonesia di Libya. Karenanya Kemlu belum dapat sepenuhnya memastikan perihal WNI yang menjadi korban dan terus menggencarkan pendataan. Mudah-mudahan selanjutnya bencana banjir bandang di wilayah Libya Timur setidaknya telah menewaskan ribuan jiwa dan menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Merespon hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta pada Kamis 14 September menyebut, pihaknya belum dapat sepenuhnya memastikan perihal warga negara Indonesia yang menjadi korban banjir tersebut, dikarenakan ada tantangan dalam melakukan pendataan WNI di Libya. Proses identifikasi terkendala lantaran adanya WNI yang masuk ke Libya secara non-prosedural, dualisme pemerintahan Libya, dan jarak lokasi bencana yang jauh dari ibu kota Tripoli. Oleh sebab itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Libya saat ini masih berfokus untuk menelusuri adanya kemungkinan WNI yang menjadi korban banjir. Jadi kita kesulitan untuk melakukan pendataan, tetapi setiap bulan selalu ada laporan WNI bermasalah dan sebagainya di Libya selama ini. Karena itu teman-teman masih berusaha untuk coba outreach untuk mencari informasi kalau ada WNI. Mudah-mudahan nggak ada WNI yang jadi korban. Pemerintah Indonesia juga turut berkomitmen untuk mengirimkan bantuan apabila ada permintaan dari Libya. Dari Jakarta, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara mewartakan. Kinerja PT Pertamina International Shipping yang merupakan subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina menunjukkan tren positif. Pada semester 1 2023, laba PIS mencapai 138,5 US dollar atau naik 93% dibandingkan periode tahun lalu yang hanya 71,7 US dollar. Pertamina International Shipping PIS berkunjung ke Politeknik Pelayaran Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman pada Kamis 14 September. Dalam acara yang bertajuk Pertamina Goes to Campus ini, dipaparkan kinerja dari Subholding Integrated Marine Logistics (SHIML) pada semester 1 2023 yang menunjukkan tren positif. Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis PIS, Surya Trihartanto mengatakan, pada semester pertama tersebut PIS mencetak laba sebesar 135,5 juta dolar Amerika Serikat, naik 93% dibanding tahun sebelumnya. Ia mengatakan, salah satu upaya mempertahankan keberhasilan tersebut adalah perkenalan dengan taruna-taruni Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, sebab mereka berpeluang mendukung kinerja PIS di masa yang akan datang. Salah satunya ini, kita akan berinvestasi lebih banyak untuk kapal-kapal di rute-rute yang memang kita lihat bisa menghasilkan revenue dan profit buat kita. Kerjasama dalam bentuk apa yang diharapkan dengan Poltek? Ya, dalam bentuk kita bisa membantu Poltek dalam pendidikan taruna-taruni yang pada akhirnya nanti mereka akan berkiprah di industri sipil. Dengan adanya tadi penjelasan bahwa ternyata ini khusus untuk pelayaran, dunianya pelayaran, ternyata kami ada di dalamnya. Mudah-mudahan ke depan
adanya jalinan yang secara terintegrasi nantinya, ini bisa menjadi bukan hanya kepada taruna dan taruni, tetapi juga dosen sebagai sebagai alat untuk menjadikan Tridharma perguruan tinggi. Menindaklanjuti peluang sukses masa depan tersebut, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat akan menyusun sistem pemagangan di PIS bagi taruna-taruni dan tenaga pengajar. Adapun di tahun lalu, laba yang berhasil ditorehkan PIS pada semester pertama tercatat sebesar 71,7 juta dolar Amerika Serikat. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah melakukan uji coba elektronik Traffic Law Enforcement Mobile Drone di Temanggung pada Jumat 15 September. Sistem tilang menggunakan kamera pesawat tanpa awak itu menjadi salah satu upaya Polri dalam melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Tengah bersama Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung melakukan uji coba elektronik Traffic Law Enforcement Atlee Mobile Drone di perempatan Terminal Madureso, Jumat 15 September. Uji coba sistem tilang menggunakan kamera pesawat tanpa awak itu sebagai salah satu upaya Ditlantas Polda Jateng dalam melakukan sosialisasi dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Kepala Seksi Pelanggaran Subdit Gakum, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Kompol Indra Hartono mengatakan, kamera drone yang digunakan mampu menangkap berbagai jenis pelanggaran dengan sangat akurat, termasuk pelanggaran tidak memakai sabuk pengaman yang dilakukan oleh pengemudi mobil berkaca ribet. Karena kamera yang digunakan mampu menjangkau objek yang berada di area sejauh 1 km. Setiap ada pelanggaran yang tertangkap oleh kamera Atlee drone akan terdata dengan dilakukan validasi nomor kendaraan untuk selanjutnya akan dikirim surat tilang. Atlee drone ini adalah salah satu upaya Polri khususnya di Ditlantas Polda Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum yang nantinya dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengendara yang sudah tertib berlalu lintas. Selain penegakan hukum, Atlee drone ini juga digunakan untuk pemantauan arus sehingga menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas. Ditlantas Polda Jateng selanjutnya memberikan pelatihan serentak bagi personel lantas sebagai operator drone pada 19 September 2023 mendatang, sebelum penerapan Atlee Mobile Drone dilakukan di seluruh Polres di Jawa Tengah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah perbatasan yang rentan terhadap peredaran narkotika dari negara tetangga Malaysia. Oleh karena itu, Polres Bulungan membentuk sebuah kampung bebas narkoba untuk mencegah peredaran barang haram tersebut secara luas pada Kamis 14 September. Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya mencegah peredaran narkotika, mengingat posisinya sebagai etalase wilayah perbatasan Indonesia dan menjadi salah satu tempat masuknya barang haram itu dari negara tetangga Malaysia. Wilayah Kabupaten Bulungan juga menjadi tempat transit narkoba yang menuju ke Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Tercatat, kasus narkotika yang diungkap oleh Polda Kaltara di tahun 2022 hingga 2023 mencapai 692 laporan polisi dengan jumlah barang bukti sebesar 651 kg. Untuk itu, Kapolresta Bulungan Kombes Pol Agus Nugraha membentuk Kampung Bebas Narkoba di Prum Korpri, Kelurahan Tanjung Selor Hilir pada Kamis 14 September. Keberadaan Kampung Bebas Narkoba ini diharapkan dapat menghentikan peredaran narkotika yang lebih besar, lantaran angka penyalahgunaan narkotika dapat ditekan. Dipilihnya Kelurahan Tanjung Selor Hilir menjadi Kampung Bebas Narkoba berdasarkan laporan polisi terkait kasus narkotika yang banyak dijumpai di wilayah tersebut, sehingga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah peredaran narkotika di wilayah perkampungan.
Perlu fasilitas seluruh masyarakat, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tidak menjadi pengguna narkoba. Sehingga ketika masyarakat tidak menjadi pengguna, konsumennya berkurang, otomatis supaya barang pun tidak akan ada ke sini. Kan gitu ya. Artinya dengan adanya kampung narkoba ini kita membangun kesadaran masyarakat untuk mereka sama-sama dengan kita bagaimana mengedukasi dari mulai tingkat sekolah, keluarga, termasuk lingkungan. Semuanya terlibat. Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani menjelaskan bahwa kampung bebas narkoba akan dijadikan contoh untuk wilayah lainnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika, maka diharapkan kampung bebas narkoba tidak berada di satu wilayah saja, tetapi dapat diwujudkan di kampung lainnya, seperti Kampung Tanjung Selor Hulu dan Tanjung Selor Timur. Ya tentu ini kan dari sisi hulu ya, dengan ini ada wujud komitmen masyarakat di dalam sebuah kampung, khususnya di wilayah Kopri ini, untuk memastikan bahwa masyarakat yang ada di Kopri ini khususnya terbebas dari bahaya narkoba. Ya tentu ini juga menjadi representasi cerminan masyarakat yang kita harapkan nanti dengan simbolnya ada di wilayah perumahan Kopri ini bisa merembet kepada wilayah-wilayah lain yang ada di Kelurahan Tanjung Selor Hilir secara khusus dan demikian juga di wilayah Kota Tanjung Selor. Sehingga nanti muncul kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya narkoba tersebut. Pihak Polresta Bulungan juga akan secara rutin melakukan patroli dan tes urin terhadap warga kampung bebas narkoba untuk menjaga konsistensi dari predikat yang telah diperoleh Perum Korpri tersebut. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengingatkan masyarakat untuk tidak menerima apapun baik uang atau barang dari calon pemimpin yang berkontestasi dan tidak memilih partai politik yang masih melakukan politik uang. Hal tersebut disampaikan Alexander usai pembukaan roadshow Bus KPK di Jambi pada Kamis 14 September. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata membuka langsung roadshow Bus KPK yang digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Kamis 14 September. Dalam kegiatan tersebut, Alexander mengingatkan masyarakat bahwa tahun 2024 ada pesta demokrasi terbesar yang dirayakan di seluruh pelosok di Indonesia. Isu yang kerap muncul dalam setiap pesta demokrasi adalah politik uang yang kerap dikenal dengan istilah serangan fajar. Alexander mewanti-wanti masyarakat luas untuk tidak menerima apapun, baik uang ataupun barang, dari peserta yang sedang mengikuti kontestasi. Bahkan ia mengingatkan agar tidak memilih partai politik yang masih melakukan politik uang. Kita tidak hanya cukup punya pimpinan yang cerdas, tapi kita juga harus bisa memilih pimpinan yang berintegritas. Kan jadi kenapa? Masyarakat sudah menerima uang-uang dari para calon itu kan. Itu dampaknya 5 tahun ke depan itu kan, ya mulailah nanti kepala daerah berbeda itu hitung-hitungan kan, berapa uang yang saya keluarkan, dan ketika jadi kepala daerah harus dihitung, untuk balik modal harus berapa ini nanti setelah tiap bulan, ya seperti itu. Roadshow Bus KPK digelar hingga tanggal 17 September, merupakan salah satu bentuk kolaborasi KPK dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah daerah. Roadshow ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan nilai integritas seluruh lapisan masyarakat. Alexander Marwata mengatakan kegiatan roadshow ini akan menyentuh semua lini, yaitu legislatif, penyelenggara negara, pegawai negeri, pengusaha, mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat umum. Dari kota Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pandai mengolah sampah akan mendatangkan pundi-pundi rupiah. Mungkin inilah slogan yang cocok untuk KSM TPS 3R Brahma Muda, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengubah sampah organik menjadi kompos dan maggot, mampu mendatangkan keuntungan ratusan juta rupiah. Sampah akan bernilai ekonomis jika pandai mengolahnya. Seperti yang dilakukan kelompok swadaya masyarakat KSM di Dusun Dayaan, Kelurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga kompak mendirikan tempat pembuangan sampah TPS 3R
yang berdiri sejak 2017 dan diberi nama TPS 3R Pramamuda. Sampah dari 600-an pelanggan diolah menjadi produk pupuk jenis kompos dan juga magot. Dari sampah organik yang menghasilkan kompos, pengelola TPS 3R mampu memproduksi 1 ton per bulan yang dijual dengan harga Rp1.500 per kilogramnya. Sementara untuk magot, dipanen setiap 1 pekan dengan hasil 40 hingga 50 kg dan dibanderol Rp7.000 per kilogram. Semua sampah organik hasil pengelolaan dari TPS 3R ini kita manfaatkan, sebagian untuk magot dan sebagian kita komposkan. Anorganik nanti akan kita jual dan akan masuk ke pabrik recycle. Kemudian kalau yang sampah organiknya nanti masuk ke pencacahan mesin. Ada 2 output nanti, yang outputnya yang jelas ada bubur maggot yang akan kita gunakan untuk media pakan maggot yang ada di sini. Di tahun 2022, TPS 3R Pramamuda membukukan keuntungan Rp300 juta lebih dengan produk olahan sampah berupa kompos, maggot, dan juga hasil penjualan sampah non-organik yang bisa didaur ulang. Ada 3 manfaat, Pak. Yang pertama, dengan adanya TPS 3R segera mudah stek sampah ini, yang pertama derajat kesehatan pasti meningkat. Yang kedua, derajat perekonomian pasti juga akan meningkat. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan pastinya akan meningkat. Selain kompos dan maggot, produk turunan dari pengolahan sampah melalui TPS 3R Pramamuda adalah hasil perikanan, di mana budidaya perikanan disuplai dari maggot yang dihasilkan dalam pemberian pakan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.